Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Retika Cahya Karnastuti. Saya guru di SMP Negeri 20 Krui Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil KD 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan, dan memotivasi yang didengar dan dibaca yang ada di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Lihat ada beberapa yang tidak hadir, tapi tidak apa-apa. Kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai menyimpulkan isi teks berita. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Silakan Tiara dipimpin doa. Berdoa dalam iman. Terima kasih Tiara telah memimpin doa pada hari ini. Semuanya sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan isi teks berita. Tapi sebelum kita belajar mengenai menyimpulkan isi teks berita, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan lalu? Masih ya? Mengenai definisi teks berita dan unsur teks berita. Ada yang masih ingat mengenai definisi teks berita? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Tiara, silakan Tiara. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita bersifat aktual dan aktual. Baik, beri tepuk tangan untuk Tiara. Masih ingat ya Tiara? Baik, sekarang mengenai unsur teks berita. Ada yang masih ingat? Masih, siapa namanya? Amelia. Unsur teks berita apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Si Amelia masih ingat ya mengenai unsur teks berita, yaitu ada apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. 5W plus 1K. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya Adik adik sahabat. sahabat. Sesuai dengan yang sudah kami jelaskan tadi, unsur berita itu ada 6. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi teks berita. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menyimpulkan isi berita, berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Itu ada di KD 4.1. Nah, untuk indikator penilaian kompetensi itu ada 2. Yang pertama, tugasnya adalah menentukan unsur berita. Yang kedua adalah menyimpulkan isi berita. Baiklah anak-anak, ada beberapa dari teman kalian yang bertanya, apa sih Bu manfaat teks berita? Kenapa sih kita sekarang ini belajar mengenai teks berita? Nah, teks berita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya bagi kita. Yang pertama adalah menambah wawasan di berbagai bidang. Misalnya, kita membaca berita tentang olahraga. Sekarang ini kan tentang apa? Olahraga apa yang lagi hits sekarang?
Iya, bola ya. Piala Dunia. Jadi kita olahraga sepak bola. Yang ada di mana? Yang ada di mana sekarang? Iya, di negara Qatar. Banyak sekali berita Piala Dunia yang ada di Qatar. Salah satunya adalah isu mengenai penolakan LGBT ya. Tahu kan ya LGBT? Tahu ya, yang homoseksual itu ya. Terus kemudian ya banyak lah LGBT. Nah, jadi ada banyak sekali isu-isu berita-berita yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah Qatar, yaitu Qatar yang menerapkan aturan Islam di negaranya. Jadi seluruh negara Qatar itu menerapkan aturan Islam. Jadi Qatar adalah negara Islam. Jadi pengunjung dari negara lain yang ada di barat itu harus menghormati negara Qatar beserta dengan aturan-aturannya. Nah, jadi ada yang pro LGBT itu mereka menolak aturan dari negara Qatar. Itu sebenarnya tidak boleh ya, bahwa kan LGBT itu kan benar-benar bisa merusak tatanan manusia begitu. Misalnya nih cowok sama cowok pacaran, kami juga baik ya. Cowok sama cowok pacaran atau cewek sama cewek pacaran, itu kan karena sejenis, jadi akhirnya tidak bisa menghasilkan keturunan. Kemudian itu adalah penyimpangan seksual yang tidak normal. Normalnya itu apa? Normalnya cewek dan cowok. Tuhan itu telah menciptakan kita pasangan dari jenis kita. Maksudnya manusia ini pasangan cewek cowok. Jangan kan manusia, tumbuh-tumbuhan juga berpasangan. Seluruh yang ada di bumi ini diciptakan Tuhan untuk berpasangan. Oke, manfaat yang kedua adalah menambah pengetahuan. Sama ya dengan yang tadi ya, bahwa misalnya ada berita pengetahuan tentang bencana alam yang sekarang sering terjadi adalah gempa ya. Yang terakhir itu gempa yang besar itu yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Nah, itu bisa menambah pengetahuan kita. Kenapa sih Cianjur itu terjadi gempa? Oh, ternyata di Cianjur itu adalah kota yang dilewati oleh lempeng Cimandiri, kata ketua BMKG. Terus bagaimana sih proses terjadinya gempa? Nah, itu kan banyak ya di berita ya. Nah, itulah bisa menambah pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah mengasah kemampuan menulis dan membaca. Jadi karena sering kita melihat berita, maka bisa mengasah kemampuan membaca kita. Kita lebih mampu menyimak dan lebih mampu membaca dengan baik sebuah berita. Kemudian juga bisa menulis berita. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan kegiatan pendahuluan ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan intinya adalah menyimpulkan isi teks berita. Sebelum kita melakukan kegiatan menyimpulkan isi teks berita, silakan disimak baik-baik video yang akan Ibu tanyakan berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita mau belajar tentang cara menyimpulkan teks berita. Yuk kita simak. Baik, sebelum masuk ke dalam menyimpulkan teks berita, Ibu ingin mengingatkan kembali sebentar tentang unsur-unsur teks berita. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa kita singkat menjadi adik Simba atau 5W plus 1H. Menyimpulkan teks berita adalah meringkas sebuah berita dengan memperhatikan unsur adik Simba atau 5W plus 1H. Kemudian cara menyimpulkan teks berita. Yang pertama, bacalah atau tontonlah berita dengan seksama. Lalu yang kedua, tentukan unsur-unsur teks berita tersebut. Yang ketiga,
Susun unsur-unsur berita tersebut menjadi sebuah paragraf. Jika diperlukan, tambahkan dengan kata-katamu sendiri. Di sini ada contoh sebuah teks berita. Kalian bisa tekan pause dulu video ini untuk dibaca dulu ya teks beritanya. Nah, ini dia jawaban dari unsur-unsur teks berita yang tadi. Silahkan kalian baca, tekan tombol pause atau hentikan video ini dulu untuk membaca dan memahami. Silakan dipahami dulu ya. Ini unsur dari berita yang sudah kamu simak sebelumnya. Sudah ya? Bisa ibu lanjutkan? Kemudian, ini yang kedua merupakan jawaban dari menyimpulkan teks berita. Yuk kita baca. Silakan dibaca dulu. Sudah cukup ya? Nah, itu dia tadi cara menyimpulkan teks berita. Bagaimana? Mudah kan? Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi menyimpulkan isi berita berdasarkan apa? Baiklah, tadi Nisa bertanya, jadi kita ini menyimpulkan teks berita itu berdasarkan apa, Bu? Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton barusan, cara menyimpulkan teks berita yang pertama adalah menentukan unsur berita. Apa saja tadi unsur berita? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Baiklah, tadi sudah bisa ya bahwa unsur berita itu ada 6. Apa? Di mana? Kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ada 6. Dalam bahasa Inggris itu singkatannya 5W1H. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah Adik Simba. Nah, itulah cara kita untuk menyimpulkan isi berita berdasarkan unsur berita. Jadi, jawaban dari pertanyaan Nisa, menyimpulkan isi teks berita itu berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah kita jawab. Mengerti ya? Baiklah, setelah ini kita akan mencoba menyimpulkan isi teks berita. Silakan membentuk kelompok. Satu kelas ini silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Baiklah, anak-anak sudah membentuk kelompok ya? Sudah ya? Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Ada yang 4, ada yang 3 orang. Baiklah, tidak masalah ya yang 3 orang ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian jawab. Silakan dibagikan. Baiklah, semuanya sudah mendapatkan lembar kerja peserta didiknya? Sudah. Silakan diperhatikan dulu. Sudah diperhatikan? Di situ ada sebuah teks berita. Oke, sudah ada, sudah terlihat ya, sebuah teks berita. Nah, berita ini akan Ibu tampilkan berupa videonya. Sekarang silakan disimak baik-baik video berita yang akan Ibu tampilkan. Silakan disimak ya video berita tersebut. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat terus bertambah. Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan 46 warga dilaporkan meninggal akibat tertimpa bangunan. Sementara itu jumlah korban luka mencapai 700 orang. Data tersebut disampaikan Bupati Cianjur, Herman Suherman pada Senin 21 November sore. Herman mengatakan 700 orang dari berbagai kecamatan di Cianjur mengalami luka. Mereka mendapat penanganan medis di sejumlah rumah sakit, salah satunya di RSUD Cianjur. Banyaknya pasien yang berdatangan membuat pihak rumah sakit kewalahan.
Selain itu, kapasitas ruangan di rumah sakit yang tak cukup membuat pasien terpaksa dirawat di parkiran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Cianjur pun mengubah gedung pendopo menjadi rumah sakit darurat. Herman menyatakan saat ini pihaknya membutuhkan banyak bantuan dari tenaga medis. Sebelumnya, gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. BMKG menyatakan pusat gempa berada pada jarak 10 km barat daya Cianjur dengan kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Meski begitu, getaran gempa yang cukup kuat ini dirasakan hingga DKI Jakarta. Kita putar balik, ini segmen Cianjur putar balik cari jalan alternatif karena di jalan utama sudah tutup longsor, jadi kita mau kita putar balik. Longsornya pun nggak jauh dari mata pandangan kita sendiri. Ambulan mana ambulan bu? Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya dari News. Terima kasih sudah nonton. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak video berita mengenai apa tadi? Korban gempa Cianjur. Nah, berita yang ada dalam video tersebut itu sudah ada teksnya yang ada di LKPD kalian. Sudah disimak? Sudah dibaca ya? Teks berita yang ada di lembar kerja. Silakan dicermati baik-baik teks berita yang ada di lembar kerjanya. Baiklah anak-anak, semuanya sudah menyimak teks berita yang berjudul update gempa Cianjur ya, jumlah korban yang ada setelah gempa Cianjur. Sudah dibaca semua? Sudah. Baiklah. Kalau sudah dibaca, sekarang silakan kerjakan secara berkelompok. Itu ada tugas nomor 1, dilihat yang sebelah kanan, menentukan unsur berita. Jadi sama dengan cara yang tadi untuk menyimpulkan isi berita, kalian harus menentukan dulu unsur berita adiksi banyak. Mengerti ya? Baik. Sekarang silakan dikerjakan secara berkelompok. Di sela-sela kalian mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan menilai mengenai penilaian sikap kalian ya, mengenai penilaian sikap kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan lain-lain. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan baik.
Baiklah anak-anak, sudah selesai menentukan unsur berita ya? Sudah ya? Sekarang tugas yang selanjutnya yang nomor 2 adalah simpulan isi teks berita. Nah, sesuai dengan video pembelajaran yang tadi sudah kamu simak, menyimpulkan isi teks berita itu berdasarkan unsur berita. Nah, jadi jawaban unsur berita yang sudah kamu jawab itu adalah bisa untuk menyimpulkan isi teks berita tersebut. Sekarang silakan kerjakan ya. Menyimpulkan isi teks berita. Apa kesulitan dalam menyimpulkan isi teks berita?
mempresentasikan hasil diskusi kalian adalah dengan mengunjungi satu kelompok ke kelompok lain. Jadi dalam kelompok asal kalian ini harus ada satu orang yang tetap berada di meja yang tugasnya untuk menerima kunjungan dari kelompok lain dan menjelaskan hasil diskusinya. Mengerti ya? Mengerti? Nah, jika ada kelompok lain yang berkunjung, misalnya bertanya mengenai hasil diskusimu, itu silakan dijawab oleh orang yang bertugas sebagai tuan rumah. Mengerti ya? Jadi, sekarang sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah siap? Sudah siap? Sudah dipilih satu orang untuk tetap berada di rumahnya? Sudah. Satu orang yang tetap berada di meja? Satu orang tetap berada di meja? Ada? Kelompok kamu tadi siapa? Oke, Yogi aja. Oke, sudah siap ya? Jika sudah siap, silakan dari kelompok Yogi ke kelompok sini, dari sini ke sini, sini ke sini. Silakan mulai dari sekarang. Agak cepat ya. Oke, silakan kalian presentasikan hasil diskusinya. Baik, sudah mempresentasikan ke kelompok lain ya? Sudah. Silakan berpindah lagi mengunjungi kelompok sebelahnya. Ini tuan rumahnya siapa? Sudah ya? Sekarang silakan dipresentasikan kepada tamunya. Tuan rumah tugasnya menjelaskan. Baiklah, sudah ya? Sudah mengunjungi dua kelompok lain. Sekarang silakan kunjungi lagi kelompok yang ketiga. Oke, jika sudah sampai di rumah kelompok yang ketiga, kalian presentasikan kepada tamu yang berkunjung, mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, sekarang sudah selesai ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada tamunya, sudah? Sudah. Silakan kembali ke kelompok asalmu. Siklusnya sudah selesai. Baiklah, sudah kembali ke kelompoknya ya? Sudah. Sekarang kita akan mengevaluasi hasil kalian dan mengevaluasi hasil kunjungan dari
satu ke kelompok yang lain tadi. Sekarang sama-sama kita jawab unsur berita yang pertama. Peristiwa apa yang terjadi? Jumlah korban. Ya, jumlah korban apa? Korban hari ini dianjur terus bertambah. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa itu dan berapa banyak korbannya? Di mana peristiwa itu terjadi? Dari ketiga unsur ini ada atau tidak kelompoknya kamu kunjungi itu yang jawabannya salah? Ada nggak? Benar semua? Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Benar semua ya? Benar ya? Mengapa peristiwa itu terjadi? Kemudian bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Ada kelompok lain yang jawabannya tidak seperti itu atau tidak benar? Sama semua ya, benar semua ya. Baiklah, untuk tugas yang kedua, menyimpulkan isi teks berita. Jadi simpulannya apa? Boleh tunjuk salah satu aja dari kelompok ini, satu aja yang jawab. Kan jawabannya sama ya. Aurel. mengakibatkan 46 warga meninggal dan 11 orang terluka pada Senin sore pukul 16.00. Banyaknya pasien yang berdatangan membuat pihak rumah sakit kewalahan. Kapasitas ruangan di rumah sakit tidak cukup membuat pasien terpaksa dirawat di lapangan. Iya, benar ya. Sekarang kelompoknya Sandi. Silakan simpulan isi teks berita. Apa simpulannya? Iya, benar. Sekarang kelompok ini simpulan dari isi teks beritanya apa? Iya, sekarang kelompok ini. Ya, benar semua ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari semua kelompok, semuanya benar dalam melakukan unsur berita dan menyimpulkan isi teks berita. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu, perhatikan. Kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini kita akan merefleksikan dan menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang yang akan ibu tanya, kalian senang tidak pada pembelajaran hari ini? Dengan metode yang ibu gunakan, kalian senang? Boleh satu orang menjelaskan kepada ibu kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran ini? Untuk pesertanya harus lebih disiplin dalam belajar tugas. Baiklah anak-anak, menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, simpulannya adalah apa? Hari ini kita belajar mengenai apa? Menyimpulkan isi teks berita. Menyimpulkan isi teks berita itu berdasarkan unsur teks. Ya, betul. Berdasarkan unsur berita. Unsur berita itu ada apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi sudah bisa ya menyimpulkan apa pembelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi pilihan ganda
pelajari di pertemuan selanjutnya. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya adalah menyajikan teks berita, yaitu membuat teks berita. Sudah paham ya? Untuk materi selanjutnya boleh kalian pelajari terlebih dahulu dari YouTube ataupun dari Google, dari internet ya, bisa juga dari buku pelajaran IPK. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Hari ini sedang hujan, hati-hati nanti pulangnya ya. Baiklah, salam untuk orang tua kalian di rumah. Ya, Bu. Ya, terima kasih.